Yang lebih parah, ada orang berbuat kemungkaran, tapi kita cemooh, kita hina, kita bilang tidak begitu cara berdakwah. Islam itu rahmatan lil alamin. Iya, betul, kita sepakat bahwa Islam rahmatan, rahmat bagi seluruh alam. Tapi cara metode berdakwah orang beda deh. As-sakitu 'anil haqqi syaitonun ahras. Orang besar ngomong. As-sakitu 'anil haqqi, orang yang diam di dalam menyuarakan kebenaran, syaitonun ahras, itu sama dengan setan bisu. Setan ulama abad-abad kejadian. Jadi kalau kita diam atas Ali, idza sakata ahlul haqqi 'anil batil, tawahhama ahlul batil annahum 'ala haqq. Terima kasih hadirin. Memang guru kita pesan tadi melalui WA, dan saya kepada jamaah saya sampaikan lagi WA Guru Karohman. Mungkin ada yang lupa, jadi maaf pakai tadi juga yang lupa pakai masker, karena beliau guru kita ini menjaga sekali. Di Rohman memang sementara ini selama ada corona ada yang total berhenti ngaji, berhenti jamaah. Saking takutnya guru. Jadi kita maklum lah, mudah-mudahan taufik hidayah akan mendapatnya. Amin. Dan kita semua keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bahrul Razi MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Khalqi liman alur bihi siwaka 'inda hululil hadithil 'alami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wa la yadiqa Rasulullah jahuka bil karim mutajalla bismi mutaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. La taqnati min zallatin 'azamat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. فصل: وعليك يا أخي بإصلاح النية وإخلاصها وتفقدها وتفكر فيها قبل الدخول في العمل فإنها أساس العمل والأعمال تابعة لها حسنا وقبحا وصحة وفسادا. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah gerakkan kita ke majelis ini dalam rangka tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di jalannya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Dr. Habib, jadi memang saya minta untuk menggunakan masker meskipun mungkin ada yang lupa ya, dikarenakan memang suasana dalam keadaan yang kurang kondusif ya. Jadi bukan fobia sebenarnya, saya cuma melaksanakan apa yang menjadi satu ketetapan aja. Jadi kalau ada mungkin sebagian orang kita bilang takut amat sih sama COVID, ya nggak salah juga gitu, mungkin karena dia punya keyakinannya udah kuat bahwa COVID nggak ada. Tapi saya termasuk orang yang meyakini COVID itu ada, terlepas dari unsur-unsur politisnya ya. Jadi kalau misalnya sekarang angkanya itu meningkat, itu kalau usah jauh-jauh, mungkin saya ambil contoh di RW tempat saya tinggal memang termasuk zona merah ya. Masuk beberapa tetangga ada yang kena. Kemudian posisi saya juga termasuk di MUI DKI Jakarta yang ngeluarin fatwa itu untuk supaya menjaga cara menggunakan masker. Masa saya yang ikut nyusun fatwanya, saya ikut melanggar sendiri itu ya. Jadi itu mungkin alasan, terserah nanti mungkin kalau sebagian guru-guru yang lain berpendapat beda, tapi saya termasuk orang yang berpikir demikian. Lebih baik kita itu mengambil kaidah ya, daf'ud darar, menolak kemudaratan. Jadi apa namanya kaidahnya, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat itu lebih diutamakan ketimbang kita itu ngambil maslahat. Ad-daruru yuzal, bahaya itu mesti harus dihilangkan ya, kaidahnya. Oleh karena itu malam ini mungkin juga saya tidak menyampaikan pembahasan lanjutan dari sholat Jumat dulu ya. Sebagaimana saya sampaikan, kita selingi dengan yang lain. Malam ini kita ngomongin tentang niat. Tentang apa? Niat ya. Ngomongin masalah meluruskan niat kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun wa 'alaika ya akhi bi islahin niyyati wa ikhlasiha wa tafaqqudiha wa tafaqqudi fiha. Wa 'alaika ya akhi, dan mesti engkau wahai saudaraku. Ini pengarang pakai menggunakan ya akhi, saudara ini bukan dalam makna saudara dalam makna kerabat itu ya, tapi dia memandang bahwa yang menjadi objek atau orang yang diajak bicara ini adalah saudaranya sebagai seorang muslim dan seorang muridnya sebetulnya, tapi menggunakan kata-kata ya akhi di sini. Bi islahin niyati, dengan memperbaiki niat dan mengikhlaskannya dan berpikir padanya, pada niat itu qabla dukhuli fil amali, sebelum masuk ke dalam suatu perbuatan atau amal.
Fa innaha asasul amali, karena bahwasanya niat itu adalah asasul amal, fondasi daripada amal. Wal a'malu tabi'atun laha, sementara amal itu adalah yang mengikuti kepada niat. Niat itu fondasi dari amal itu yang ngikutinnya. Dan dibalik. Jadi niat itu jadi asasul amal. Asas apa asas? Fondasi, fondamen, dasar daripada satu pekerjaan, niat. Pekerjaan ikut kepada niat. Husnan wa qubhan, baik dia itu ya, si perbuatan itu termasuk apa? Yang baik, wa qubhan, maupun yang buruk. A'mal tabi'atun laha. Al-a'mal tabi'atun laha. Perbuatan, pekerjaan itu mengikuti kepada niatnya, husnan wa qubhan, baik dan buruknya, wa sihhatan wa fasadan, sah dan rusaknya itu perbuatan. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu adalah dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu ada pada apa yang dia niatin. Tergantung pada apa yang dia niatkan. Fa'alaika alla taqula qawlan wa la ta'mala 'amalan wa la ta'zima 'ala amrin illa wa takunu niyyatuka bidzalika at-taqarruba ila Allah. Fa'alaika, maka wajib engkau alla taqula, agar supaya tidak mengatakan qaulan, suatu perkataan, wala ta'mal amalan, dan jangan juga engkau itu mengerjakan satu perbuatan, wala ta'zima ala amrin, dan jangan engkau itu berniat untuk melakukan satu urusan, illa wa takunu niyatuka bidzalika, kecuali bahwa adalah niatmu dengan yang demikian itu at-taqarruba ilallah, semata-mata niatnya buat apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Apapun, bicara, beramal, ya, bekerja, kemudian berazam, memiliki satu kepengenan dalam satu urusan, itu niatnya tidak boleh kepada yang lain, semata-mata diminta kita itu untuk taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka tadi hadis tadi yang saya sebutin panjang hadisnya. Itu konteksnya adalah terkait dengan peristiwa hijrahnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ke Madinah, di mana ada seorang ya di dalam rombongan itu yang niat hijrahnya bukan murni untuk hijrah, tetapi adalah karena urusan perempuan. Karena ada seorang perempuan yang dia demen ikut hijrah. Maka lanjutan hadis tadi itu apa? Wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah atau kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya adalah karena ingin mendapatkan dunia, bagian dunia, atau hijrahnya karena urusan perempuan yang pengen dia nikahin, hijrahnya ya itu. Nilainya itu tuh, karena niatnya bukan semata-mata
kepada taqarrub ilallah. Ini ya, hadisnya udah pada hafal sebenarnya Mas. Dan nanti dalam hadis ini kemudian nanti lahirlah satu kaidah. Bunyinya al-umuru bimaqasidiha. Suatu perkara, suatu urusan itu tergantung kepada niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan tergantung kepada niatnya. Dan niat itu karena dia bicaranya adalah di hati. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama tadi yang niatin. Di mulut bisa mengucapkan A, bisa jadi di hati dia sesungguhnya sedang mengucapkan B. Maka di fikih tuh orang nanya, maaf, ada orang bicara sama istrinya, Neng, balik sana ke rumah bapak ente. Orang nanya, itu talak enggak? Ya, belum tentu. Al-umuru bimaqasidiha. Ada talak yang kinayah, ada yang sharih. Ada talak yang secara sindiran, ada yang jelas-jelas dia bilang, pulang sana ke rumah bapak, bisa jadi dia bukan nyerahin. Tapi ada orang bilang, pulang ke rumah bapak lo, dia apa tuh? Mutusin hubungan. Di sini kembali yang mana? Nih, al-umuru bimaqasidiha. Karena lafaz tolaknya itu nanti ada yang kinayah secara sindiran, ada yang sorry jelasnya ternyata. Kalau sorry harus bertanya, yang kinayah yang sindiran. Atau bisa jadi bahasanya itu tujuannya bukan buat nyerahin dirinya, cuma lagi marah aja punya pulang ke rumah bapak. Ya bisa mau diambil jemput. Ini persoalan-persoalan kayak ini nanti kaitannya persoalan-persoalan. Kita kembali kepada pembahasan kita dulu. Ya, jadi apapun pun perkataan, kaulah, amal pekerjaan, azam kita, niat kita mesti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtigha as-sawabil ladzi rattabahu subhanahu 'ala al-amril manwiyyi min babil minnati wal fadli. Wabtigha as-sawabi, dan mencari pahala alladzi rattabahu subhanahu 'alal amril manwiyyi, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas suatu urusan al-manwi yang dia niatkan min babil minnati wal fadli, dari apa? Kategori ya, karunia wal fadli dan keutamaan atau pemberiannya. Tuh. Jadi tujuannya niat juga yang lain adalah mencari pahala yang Allah sudah tetapkan kepada hamba, tergantung daripada apa yang dia niatkan, baik berbentuk karunia maupun pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita niatin? Ya kita baca Quran. Baca Quran, baca surah Yasin, dibaca kita niatin, atau sebelum baca kita niatin, pahalanya kita kirimkan kepada orang tua, kepada guru dan lain-lain. Insya Allah dengan niat itu pahalanya akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Wa'lam annahu la yasluhu taqarrubu ilallahi illa bima syarra'ahu ala lisani rasulihi minal faraidi wan nawafil. Wa'lam, dan ketahuilah annahu la yasluhu taqarrubu ilallah, bahwasanya tidak pantas at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, illa bima syara'ahu ala lisani rasulih, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan Allah melalui lisannya Rasulnya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
minal faraidi wan nawafili, yaitu berupa pekerjaan yang fardu wan nawafili dan yang sunnah. Wa qad tu'athirun niyyatus shadiqatu fil amril mubah. Wa qad tu'athirun niyyatus shadiqatu fil amril mubah. Dan terkadang niat yang benar itu memberikan bekas di dalam perkara yang mubah. Fayasir qurbatan, maka dia menjadi satu bentuk daripada qurbah atau ibadah atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan yang mubah, tapi niat yang benar bisa melahirkan satu bentuk ibadah mubah pekerjaannya. Makan, kita makan mubah hukumnya, makan yang halal. Makannya lezat boleh nggak? Mubah. Tinggal tergantung niat kita, makannya untuk qurbah, untuk taqarrub ilallah atau bukan. Kalau kita niatkan makan itu lillahi ta'ala, buat kuat ibadah, insya Allah dia akan mendatangkan pahala. Tapi kalau cuma sekedar makan doang, selesai. Ya. Inna lil wasaili hukmal maqasid. Sesungguhnya bagi wasail, apa wasail? Wasilah, perantara. Hukmal maqasid, ada hukum yang menjadi maksudnya, tujuannya. Contohnya apa? Kaman yanwi aqlahut taqawiyya ala ta'atillah. Seperti orang yang berniat makan, yang makannya itu untuk mencari kekuatan di atas melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Makan jangan sembarangan makan. Jadi makan jangan cuma niatnya buat nyenangin perut. Makan niatin bahwa dengan makan ini badan saya sehat, entar malam saya mau ibadah. Saya pengen makan siang ini makan enak, kenapa? Ntar saya mau iktikaf, biar badan saya kuat, saya isi dulu perut. Lain sama orang yang nggak niat begitu. Itu kan mubah kerjaannya, tapi bisa mendatangkan pahala dalam bentuk at-taqarrub ilallah kalau kita niatin. Kalau enggak, layak sungguh, nggak hasil. Wa bi'ityanihi ahlahu at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah. Dan contohnya seperti ada seorang suami yang mendatangi istrinya, ngapain? Membuat sebab di dalam menghasilkan anak. Paham maksudnya? Berhubungan suami istri, hubungan intim. Tujuannya apa? Ya'budullah. Dia tujuannya deketin istrinya, melakukan hubungan istri untuk menghasilkan anak yang beribadah kepada Allah. Maka kalau udah hubungan sama istri, jangan lupa niat. Yang hubungan badan udah hafal semua kayaknya. Apa doanya? Berdoa yang lain malah nggak tahu misalnya. Berdoa itu apa semua ya? Hubungan jamilas, tuh hafal banget. Bukannya itu, kita niatin bahwa nanti anak yang misalnya kalau Allah jadikan ini opum sama sperma ini ketemu, anak ini jadi ahli ibadah, anak ini jadi ulama. Niatin, nggak boleh. Niatin, ya memang kira-kira ada yang enggak ada. Banyak yang enggak ada kali. Karena itu ibadah. Jadi itu tergantung. Ini kita yang ngomong. Orang datengin istrinya, ngajak berhubungan, niatnya buat apa? Melampiaskan nafsu doang, atau karena ibadah? Beda nih.
niat. Termasuk suami ngasih nafkah sama istri, beda antara yang dia niatkan untuk memberikan nafkah sama suami yang